Abah, saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kelihatannya Refli Harun bukan hanya sekadar melarang Abah Anies saja untuk mendukung salah satu dari 3 pasangan calon pilkada Jakarta sekarang. Bukan dia hanya sembarang melarang saja, tetapi ada alasan dia melarang. Dan alasan dia melarang ini benar-benar masuk akal. Benar-benar masuk akal. Dia uraikan tentang pasangan rakus Ridwan Kamil Suswono, tentang pasangan Pramono Anung Rano Karno, tentang pasangan Dharma Kun. Dia uraikan secara jelas dalam pertemuan ini. Dan kita juga mungkin sebagai rakyat perlu tahu kenapa kok pakar hukum tata negara Refli Harun ini begitu tampak tegar sekali mengatakan bahwa alangkah baiknya Anies Baswedan tidak meminta pengikutnya atau pendukungnya di Jakarta untuk mendukung salah satu dari 3 pasangan calon ini. Lebih baik netral saja. Kecuali nanti uji materi yang sekarang sedang berlangsung persidangannya di Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan kotak kosong. Itu mungkin boleh atau harus diperjuangkan agar yang menang kotak kosong ini. Sahabat BN, mari kita saksikan penjelasan Refli Harun ini. Dengan cara rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri karena itu adalah hak politik dia. Tetapi jangan
Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan, kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Iya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya. Ini bukan pengacau tadi, bukan ya? Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita, ya kan? Ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu? Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang, ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi gercos saja kita, ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung begini, siapa tahu tiba-tiba MK juga memutuskan alternatif mengenai yang namanya partisipasi pemilih. Kalau misalnya ada putusan MK yang mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik kita golput semua. Karena itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos, kita coblosi semua, ya kan? Ada yang mau mungkin tambah-tambah dikit, aneh pilih Anies Baswedan, ya itu soal lain ya. Tapi saya tidak menyarankan merusak kertas suara, surat suara. Berikutnya terakhir, kan sontoloyonya KPU ini adalah dia ngancam-ngancam kita. Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang 10 2016. Saya sudah bantah di YouTube saya. Ini sontoloyo KPU, saya bilang. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal money politics, pasal politik uang, yaitu menjanjikan memberikan uang atau barang kepada seseorang untuk melakukan salah satu dari 4 hal ini. Tidak datang ke TPS, atau datang dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah. Ketiga, memilih orang tertentu atau tidak memilih orang tertentu. Ya kan? Tetapi itu adalah praktek money politics yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kita diskusikan sekarang adalah sebuah kesadaran dan penyadaran warga negara tentang hak-hak politiknya yang dikhianati oleh elit-elit dan partai politik. Karena itu sah saya katakan ketika kita berkampanye mengenai golput, gercos atau coblos kolom kosong. Jangan khawatir. Kalau seandainya kemudian kita dikriminalisasi oleh KPU, biarlah kita semua menyerahkan diri ke polisi, biar nanti polisi bingung mana yang mau diproses lebih lanjut. Tapi saya yakin tidak akan berani KPU, karena itu adalah hak kita, ya, political right kita, dan hak tersebut tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita. Sekali lagi buat Abah Anies, Abah, saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan
memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang tanya jawab 3 orang dulu. Yang mau tanya jawab silakan, 3 orang. 1 Bapak,